Polisi tengah memburu seorang pria bernama Joseph Paul Zhang yang mengaku sebagai nabi ke-26 lewat kanal YouTube-nya. Polisi bahkan bekerja sama dengan Interpol untuk menangkap pelaku yang diyakini berada di luar negeri. Sedang didalami, lengkapi dokumen penyidikannya. Data yang bersangkutan, Joseph Paul Zhang meninggalkan Indonesia sejak Januari 2018 dan tercatat belum kembali, ujar Kabarreskrim Polri Komjen Agus Andrianto pada Kompas.com. Pemilik akun YouTube Joseph Paul Zhang dilaporkan Komite Pemberantasan Mafia Hukum Husin Sahab ke Barreskrim Polri atas dugaan penistaan agama 17 April lalu. Dalam laporannya, pelapor juga mencantumkan dugaan pidana ujaran kebencian. Joseph Paul Zhang membuat konten video yang diduga menyinggung umat Islam mulai dari soal puasa hingga mengaku Nabi ke-26. YouTuber ini bahkan menantang sejumlah pihak yang bisa melaporkan dirinya ke polisi atas dugaan penistaan agama akan diberinya uang 1 juta rupiah. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menyesalkan sikap intoleran Joseph Paul Zhang dan meminta polisi bertindak tegas. Saya berharap ada penegakan hukum atas intoleransi yang sudah mengarah ke penistaan ini, ujar Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Sementara itu, pengurus besar Nahdlatul Ulama mengapresiasi langkah kepolisian untuk menindak kasus dugaan penistaan agama yang sangat melukai perasaan umat Islam. PBNU juga meminta masyarakat tidak terprovokasi dan mempercayakan kasus ini pada pihak kepolisian. Apalagi kita tahu bahwa yang bersangkutan ini dari ucapan-ucapannya terlihat betul menyadari apa yang dia lakukan. Artinya tindakan provokatif itu sangat mungkin disengaja. Oleh karena itu kita sebagai muslim jangan menari di atas genderang orang lain. Jadi kita tetap mempercayakan ini semuanya kepada kepolisian. Langkah tegas pihak kepolisian dinanti untuk menindak tegas pelaku kasus intoleransi yang memicu keresahan dan merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. Kasus dugaan penistaan agama oleh seorang YouTuber ini kini tengah ditangani polisi. Namun yang juga tidak kalah penting bagaimana upaya meredam gejolak masyarakat agar tidak kemudian terprovokasi sentimen antar agama. Kita bahas bersama juru bicara Wakil Presiden Republik Indonesia Mas Duki Baidowi dan Wakil Ketua Komisi 8 DPR Aceh Hasan Syadzili. Selamat malam Pak Mas Duki, Assalamualaikum. Bung Aceh, selamat malam juga. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, Bung Aceh, saya ke Pak Mas Duki lebih dulu ya. Pak Mas Duki, begini, ini kan ada kasus pria mengaku nabi disebarkan melalui media sosial. Banyak yang resah, pelakunya kini sudah masuk dalam radar polisi. Bagaimana sebenarnya pemerintah upayanya untuk meredam gejolak publik? Karena jangan sampai ada kasus ini beralih jadi sentimen antar agama. Ya, jadi pertama bahwa kita mesti memberikan kesadaran ya kepada umat Islam khususnya bahwa ini adalah bagian dari gerakan Islamofobia yang sudah berakar lama. Gitu ya. Jadi di luar negeri gerakan ini banyak muncul, di Eropa, di Amerika, bahkan di Indonesia pun juga ada. Buktinya ya Joseph Paul Zhang ini tidak hanya sekarang ya yang kemudian dilaporkan oleh Bapak Husin Sahab ke kepolisian. Sebelumnya dia juga sering melaksanakan semacam kegiatan webinar bersama teman-temannya dari berbagai negara gitu ya. Yang intinya selalu ya menghinakan agama Islam, menghinakan Nabi Muhammad dan menghinakan umat Islam. Nah, terutama umat Islam di Indonesia. Jadi ini memang satu gerakan. Jadi kita mengucapkan terima kasih bahwa kemudian pemerintah dalam hal ini pihak kepolisian kemudian mengambil tindakan yang cukup responsif untuk melakukan langkah-langkah hukum dalam konteks internasional. Jadi bekerja sama dengan polisi internasional untuk melakukan langkah-langkah yang sigap. Itu yang pertama yang mesti kita
pahamkan bahwa ada langkah-langkah yang seperti itu. Yang kedua yang ingin saya tegaskan juga bahwa ya umat Islam tidak akan lemah ya hanya karena ada gerakan Islamofobia seperti ini. Ini biasa saja sejak dulu, bahkan ketika di zaman abad pertengahan gerakan Islamofobia juga sangat-sangat keras, sangat intensif di Eropa. Tetapi juga kemudian kita tahu sendiri bahwa Islam di Eropa juga berkembang pesat. Jadi tidak ada hal yang perlu kita khawatirkan, tidak perlu hal yang perlu kita respon negatif, walaupun kita tahu gerakan Islamofobia itu selalu bergerak di 3 dimensi, yakni dimensi kebencian terhadap Islam dan Nabi Muhammad. Makanya kemudian si Joseph Paul Chang itu di samping mengaku sebagai nabi yang ke-26, tapi dia juga menghinakan nabi yang ke-25 yang oleh umat Islam dianggap sebagai nabi yang terakhir. Padahal dalam tradisi kenabian tidak ada satupun nabi antara satu dengan yang lain itu saling menghinakan, itu tidak ada. Bahkan justru saling berempati dan mengapresiasi. Nah, inilah penghinaan yang pertama. Yang kedua, fenomena dari Islamofobia itu adalah prasangka buruk dan diskriminasi. Jadi prasangka buruk itu dikembangkan juga, diskriminasi juga dikembangkan juga. 3 hal inilah yang ujung dari Islamofobia itu, dan itu yang dilakukan oleh Joseph Paul Chang. Saya kira itu. Oke, intinya kalau sudah masuk ke ranah kepolisian, biarkan polisi yang bekerja, masyarakat tetap santai saja begitu ya, karena tetap tenang, tidak perlu kemudian bertindak sendiri-sendiri, apalagi menjadi sentimen antar agama begitu ya. Betul. Tapi Pak Wapres, adakah tanggapan khusus soal kasus ini? Enggak. Ini saya kira Pak Wapres sudah biasa lah, karena hal yang seperti ini juga terjadi berulang-ulang ya. Ini biasa aja bagaimana kita menghadapi Majelis Ulama, tokoh-tokoh agama, ormas-ormas, saya kira menghadapinya dengan kepala dingin lah, tidak akan bereaksi yang negatif lah. Bung Aceh, begini, ini kan kasus kenapa dilaporkan ke polisi, pasti ada yang merasa resah begitu kan. Nah, menurut Anda langkah seperti apa sih yang perlu segera diambil polisi dan juga pihak-pihak terkait agar tidak semakin bikin gaduh gitu di ruang publik? Ya, saya kira kalau kita tonton ya apa yang disampaikan oleh Joseph Paul Chang ini jelas sekali pernyataan-pernyataannya adalah tindakan yang provokatif ya, lakukan penghinaan, dan memang kelihatan sekali ingin memancing situasi gitu agar terutama saya kira umat Islam di Indonesia betul-betul marah gitu ya. Tapi saya berkeyakinan bahwa masyarakat Islam di Indonesia sudah sangat dewasa menghadapi kasus-kasus penghinaan seperti begini, dan apalagi ini momentumnya di bulan Ramadan ya. Kita berharap bahwa masyarakat juga jangan sampai terprovokasi dan terpancing akibat pernyataan-pernyataan yang saya kira ini pernyataan sampah juga begitu. Nah, tentu ini harus ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian yang sudah melakukan langkah-langkah cepat dan responsif dengan bekerja sama dengan Interpol gitu, untuk memastikan bahwa Joseph Paul Chang ini harus betul-betul bisa ditindak secara hukum. Walaupun bisa jadi karena prosesnya atau kejadiannya terjadi di luar negeri begitu ya, bisa jadi dia berlindung atas nama kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi ya. Karena kejadiannya ini, apa yang dia lakukan kan bukan di wilayah yurisdiksi Indonesia begitu. Tapi ya saya kira setiap negara tentu harus menghormati terhadap aturan dan yurisdiksi hukumnya masing-masing. Jadi kalau misalnya alasan bahwa pihak kepolisian dengan bekerja dengan Interpol dianggap bahwa yang dilakukannya itu adalah bagian dari ekspresi kebebasan berpendapat, saya kira itu juga salah kaprah ya. Dan saya kira kita harus tegas ya terhadap orang-orang seperti begini ya, dan ini
saya kira bukan hanya tindakan intoleransi, memang tujuannya menurut saya adalah ingin menebarkan kebencian dan memprovokasi serta memecah belah masyarakat Indonesia begitu. Oke, intinya bagaimana masyarakat kemudian merespons dengan tidak jadi terpecah belah begitu ya, yang penting ya. Iya. Oke. Itu yang paling penting dan saya kira ke pihak penegak hukum kita harus tegas lah terhadap orang-orang seperti ini ya. Nah, ini kan kita ada di era digital, sulit untuk meredam arus informasi yang begitu cepat mengalir, termasuk konten-konten di dalamnya ada yang berbau sara, ada yang hate speech, macam-macam lah. Nah, sebenarnya bagaimana pemerintah upayanya membendung hal ini akan dijawab sesaat lagi oleh para narasumber saya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.